Ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi inilah yang disebut dengan ekosistem. Pada kenyataannya, makhluk hidup tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik itu makhluk hidup lainnya atau biotik, maupun benda tak hidup atau abiotik. Dengan interaksi antara kedua komponen tersebut, ekosistem akan selalu tumbuh dan berkembang sehingga menimbulkan perubahan ekosistem. Sumber energi utama pada ekosistem sendiri adalah cahaya matahari. Ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sebagai contoh, ekosistem sawah terdiri atas hewan dan tumbuhan yang hidup bersama-sama. Pada ekosistem sawah tersebut terdapat rumput, tanaman padi, belalang, ulat, tikus, burung pemakan ulat, burung elang, dan masih banyak lagi. Dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. Individu, populasi, komunitas, dan biosfer merupakan satuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sinar matahari sangat berperan terhadap kelangsungan hidup satuan-satuan ekosistem tersebut. Seekor zebra atau seekor ayam dinamakan individu. Demikian juga dengan sebatang pohon mangga. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Sekumpulan zebra di padang rumput disebut dengan populasi zebra. Sekumpulan ikan nila di kolam air tawar disebut dengan populasi ikan nila. Jika di dalam kolam tersebut juga ditumbuhi sekumpulan tumbuhan teratai, berarti dalam kolam tersebut juga terdapat populasi tumbuhan teratai. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Di dalam kolam air tawar terdapat sekumpulan ikan nila, sekumpulan tumbuhan teratai, sekumpulan ganggang hijau, dan sekumpulan katak. Beberapa populasi yang hidup dalam air tawar ini disebut sebagai komunitas kolam air tawar. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga dengan sistem lingkungan. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, danau, hutan, dan gunung. Ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem yang kecil akan membentuk ekosistem yang lebih besar. Seluruh ekosistem di muka bumi ini akan membentuk suatu ekosistem yang lebih besar, disebut biosfer. Ekosistem tersusun dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Antara kedua komponen tersebut saling berinteraksi. Komponen biotik merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas berbagai makhluk hidup. Berdasarkan fungsinya di dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Masing-masing
mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Produsen berfungsi sebagai penghasil makanan, konsumen sebagai pemakan, dan dekomposer sebagai pengurainya. Berdasarkan sumber makanan makhluk hidup, komponen biotik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah makhluk hidup autotrof, merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah produsen atau tumbuhan hijau. Yang kedua adalah makhluk hidup heterotrof, yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup ini dapat memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup yang lain. Contoh makhluk hidup ini adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen abiotik pada suatu ekosistem dapat berupa cahaya matahari, oksigen dan karbon dioksida, air, tanah, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Demikianlah video tentang ekosistem bagian 1. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai keseimbangan ekosistem dan saling ketergantungan antar organisme.